3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UJM Teknik. Untuk video kali ini kita masih membahas tentang rumus-rumus teori gulung dinamo. Oke, kali ini bab 6 ya, yaitu menghitung nilai resistansi kawat tembaga sebelum dipasang. Nah, bagaimana caranya? Nah, lihat keterangan di bawah ini. Keterangannya adalah untuk menghitung resistansi kawat tembaga sebelum dipasang, maka kita harus mengetahui panjang kawat yang akan dipasang pada stator. Nah, bagaimana caranya? Nah, perlu dipahami dulu nih. Ini rumusnya adalah untuk mencari panjang kawat ya, panjang kawat pada sebuah dinamo. Jadi panjang kawat yang dipasang itu ternyata bisa dihitung. Bagaimana caranya? Ini rumusnya adalah panjang kawat sama dengan panjang mal cetakan dikali jumlah lilitan dikali pol. Nah, ini hasilnya adalah panjang kawat yang dipasang pada sebuah dinamo. Oke, kita lihat simulasinya. Nah, di simulasi kali ini saya akan mengilustrasikan sebuah stator 24 alur dengan 4 pol ya. Nah, coba lihat di sini pada gambar 1 ya kan. Gambar 1 ini terdapat sebuah stator 24 alur. Nah, ini akan dipasang kawat yaitu langkahnya 16. Nah, 16 langkah 16 ini jika terdapat dalam satu kutubnya itu adalah cuman satu koil, nah maka yang akan kita hitung adalah 1. Nah, jika terdapat 2, misalkan langkahnya 16, setelah itu 18 gitu kan, setelah itu 110 atau terdapat 3 juga bisa. Karena di sini langkahnya hanya 16 gitu kan, maka di sini cuman satu koil ya, cuman satu koil dalam satu pol. Begitu. Nah, kita lihat ya gambar yang keduanya. Nah, gambar yang keduanya ini adalah ketika membuat cetakan atau mal untuk pemasangan kawat. Nah, seperti ini ya. Ini depan belakang itu seperti ini nanti. Jadi sebelum dipasang kawat kita menentukan atau membuat cetakan dulu. Nah, pada gambar 2 yang di panah biru itu adalah contoh malnya gitu kan. Mal ini dari depan sampai ke belakang sana gitu kan. Sampai ke belakang itu sama seperti ini ya. Ini namanya mal cetakan atau ukuran koil yang akan dicetak seperti itu. Pada gambar 1 ini lihat gitu kan. Gambar 1 ini cetakan yang tadi apabila sudah oke gitu kan, sudah sesuai dengan ukuran yang diinginkan, maka lepaskanlah dulu cetakan itu atau mal tadi, lepaskan dulu keluar. Nah, lihat gambar 2. Nah, ini gambar 2 itu setelah mal cetakan setelah dikeluarkan ya. Nah, setelah dikeluarkan malnya itu berbentuk seperti ini. Lihat gambar 2 ya. Dia berbentuk oval ya. Ini yang di gambar 1, yang gambar kawat ya kan. Nah, ini setelah dikeluarkan berbentuk oval di gambar 2. Nah, kita simulasikan di gambar 3. Nah, di gambar 3 ini gitu kan berbentuk oval. Nah, yang dikelilingi garis biru ini berapa sentimeter keliling dari oval tersebut atau ujung awal ketemu ujung akhirnya gitu. Ini keliling oval ini berapa sentimeter? Ini yang akan kita cari. Nah, di sini gitu kan di gambar 1 coba lihat. Gambar 1 ini ada antara yang sebelah kiri itu adalah saya tandai dengan huruf A dan sebelah kanan itu adalah huruf B gitu kan. Pada gambar 1 ini ada A, ada B. Nah, di tengah-tengah antara A dan B pada gambar 1 gitu kan kita potong atau kita lepaskan gitu kan. Kita putus atau kita potong nih antara A dan B. Setelah itu lihat gambar 2. Nah, gambar 2 ini kawat setelah dibentangkan atau setelah dipotong dan diluruskan.
Nah, ini kan gambar 2 ini mensimulasikan bahwa yang tadinya berbentuk opal ini dibuka ya dan dibentangkan, diluruskan. Seperti itu pada gambar 2. Nah, sedangkan pada gambar 3 nih, ini aslinya tadi ya. Gambar aslinya tadi yang opal gitu kan nih. Terus di gambar 4-nya gambar 3 tadi dipotong ya kan antara A dan B-nya, dan setelah itu dibentangkan di sebuah meteran atau penggaris. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan penggaris. Lihat gambar 4 ya. Dari ujung A ke ujung B. Nah, ini adalah panjang kawat dalam satu lilitan. Satu lilitannya ini adalah berapa sentimeter gitu. Seperti itu. Nah, ini saya perbesar lagi gambarnya. Lihat pada gambar 5 nih, sebelah kanan. Gambar 5 ya kan, huruf A itu di titik 0. Lihat, ini ujung kawat yang awal. Nah, sedangkan di yang sebelah kanan, yang B di gambar 5 itu adalah ujung akhir. Nah, panjang kawat ini dari 0 sampai dengan 46 cm. Artinya gitu kan, panjang kawat dalam satu lilitan gitu kan di mal cetakan yang tadi itu adalah 46 cm. Seperti itu. Jadi dalam satu lilitan gitu kan, satu putaran satu lilitan itu kawat tersebut jika diukur adalah 46 cm. Seperti itu. Nah, di sini kita akan mencari resistansinya. Bagaimana caranya? Nah, lihat di bagian ini. Cara mencari nilai resistansinya adalah dengan cara menggunakan rumus hambatan kawat penghantar. Nah, ini rumus hambatan kawat penghantar ini adalah yang sebelah kiri R sama dengan Rho dikali L dibagi A gitu kan. Di mana P kecil ini dibaca adalah Rho gitu kan, dikali L. L ini merupakan panjang. Nah, panjang kawat dalam satuan meter. Sedangkan A itu adalah luas penampang. Nah, lihat yang sebelah kanan ya. Di sini ada keterangannya. R sama dengan hambatan atau resistansi dengan satuan ohm. P kecil atau dibaca Rho. Nah, ini sama dengan hambatan jenis ya kan, hambatan jenis. Kebetulan yang dipakai di sini adalah kawat tembaga gitu. Nah, hambatan jenis tembaga adalah sama dengan 0,0175 mm persegi per meter. Nah, ini adalah acuan bakunya hambatan jenis tembaga. Nah, untuk L-nya adalah panjang kawat dalam satuan meter ya. Sedangkan A itu adalah luas penampang kawat dengan satuan milimeter persegi. Contoh soal. Nah, kita akan coba latihan ya. Contoh soal nomor 1. Nah, sebuah motor 3 pas 24 alur 4 pol. Nah, langkah koilnya 16 sambungan seri dengan kawat tembaga jumlah lilitan 50 lilit, ukuran mal stator 46 cm, diameter kawat 0,4 mm. Berapakah nilai resistansi kawat tersebut? Nah, ini kita akan coba hitung. Sederhanakan dulu ya. Nah, jawab. Nah, ini saya sederhanakan yang akan dihitungnya. Nih, diketahui. Nah, ukuran mal sama dengan 46 cm ya. Karena tadi sudah diukur ya. Ini kita jadikan soal. Ukuran malnya itu adalah 46 cm yang tadi kita ukur. Sedangkan jumlah lilitannya adalah 50 lilitan. Dan kutubnya adalah 4 pol atau 4 kutub. Diameter kawat sama dengan 0,4 mm. Ditanyakan, nah yang ditanyakan adalah resistansi kawat sebelum dipasang. Oke, kita akan jawab. Nah, 1, kita harus mencari panjang kawat dalam satuan meter. Nah, yang kedua, gunakanlah rumus hambatan kawat penghantar yang tadi yang sudah dijelaskan. Nah, bagaimana cara menghitung panjang kawat? Nah, rumusnya adalah, lihat yang dicetak merah ini, panjang mal cetakan dikali jumlah lilitan dikali pol. Nah, ini adalah panjang kawat dalam
satu grup ya, bukan satu, 4 grup dalam 4 pol gitu kan ya. Nah, ini panjang kawat ini adalah 4 pol, 4 coil gitu. Nah, maka di sini panjang mah cetakannya adalah 46 cm seperti pada soal ya. Nah, dikali 50. 50 ini adalah jumlah lilitan. Nah, dikali 4, 4 ini adalah pol atau kutub. Maka 46 dikali 50 dikali 4 sama dengan 9.200 cm. Nah, ini satuannya masih dalam cm. Nah, kita ubah ke meter, maka dibagi 100, yaitu 92 meter. Oke, lanjutkan. Kita akan mencari hambatan kawat penghantarnya atau resistansinya. Nah, di sini nomor 2 ya. Resistansinya adalah P kecil adalah, ingat dibacanya Rho, sama dengan hambatan jenis tembaga. Nah, hambatan jenis tembaga itu adalah 0,0175 mm persegi per meter. L sama dengan panjang kawat dalam satuan meter. Nah, barusan sudah dihitung, panjang kawatnya adalah 92 meter. Nah, sedangkan luas penampangnya di sini A itu luas penampang. Nah, luas penampangnya itu adalah diameter kawat 0,4 mm. Nah, diameter kawat ini harus kita identikan dengan luas penampang. Luas penampang itu berarti rumus di video sebelumnya sudah dibuat videonya. Nah, caranya adalah rumusnya V dikali R kuadrat atau 22/7 dikali R kuadrat gitu kan. Nah, maka hasilnya adalah 0,1256 mm persegi. Seperti itu. Oke, lanjutkan mencari resistansinya. Nah, rumusnya adalah R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Nah, maka R sama dengan 0,0175 dikali 92 meter dibagi 0,1256 mm persegi. Maka hasilnya adalah sama dengan 12,8184 ohm ya. Jadi resistansinya adalah 12,8 ohm. Itu dia, ternyata ditemukan resistansinya 12,8 ohm. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.